saya Rahayu Japar dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Protes anaknya tidak lolos jalur zonasi. Puluhan orang tua di Mataram mendatangi kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB. Dua pemuda di Lombok Tengah ditangkap polisi karena mengoplos gas LPG bersubsidi. Tingkatkan kunjungan wisatawan, warga Lombok Barat menggelar festival bau keke. Rencana pengembalian ratusan harta karun asal NTB oleh pemerintah Belanda diapresiasi pemerintah daerah dan masyarakat. Harta karun berupa benda pusaka seperti keris, pedang, serta perhiasan emas dan perak dirampas di sejumlah kerajaan di Pulau Lombok pada tahun 1894 lalu. Meski belum ada kepastian kapan barang tersebut dikembalikan, namun Pemda dan warga berharap 107 buah harta karun tersebut bisa dikembalikan ke NTB. Selain sebagai bukti sejarah, harta karun tersebut bisa menjadi kekayaan hasanah budaya masa lampau yang bisa dipelajari generasi berikutnya. Di sini sebagai warga NTB ketika harta karun yang sudah dibawa oleh Belanda dulu dikembalikan, paling tidak mengenal kembali oleh anak-anak kita yang sekarang. Bagaimana bentuk harta yang sekian zaman dulu, kemudian bagaimana jenisnya dan lain sebagainya. Karena prioritas anak sekarang kan mereka tidak tahu apa-apa tentang hal-hal yang dulu. Kemungkinan kita dulu waktu sekolah mungkin di SD pernah diajari atau dikasih tahu ini loh khasnya orang mereka kenal saat. Andai kata pemerintah pusat mempercayai perawatan benda itu ke Museum Negeri Nusa Tenggara Barat melalui pemerintah provinsi, kami sudah menyiapkan sarananya. Satu, kami sudah memperbaiki ruang hasanah ya, karena di ruang hasanah di pameran tetap itu kita sudah perbaiki. Terus kita punya tenaga-tenaga yang memang ahli. Pamong budaya kita ada sekitar 4 yang memang punya standar untuk melakukan perawatan benda-benda yang bernilai sejarah dan nilai budaya. Sehingga ya andai kata itu betul, kami insya Allah sudah siap. Pemerintah daerah berharap harta karun tersebut bisa dikelola daerah atau diberikan kesempatan untuk menduplikasi agar warga NTB bisa menyaksikan dan mempelajari sejarah kerajaan NTB. Emi Kusumo melaporkan dari Kota Mataram. Minimnya serapan pendapatan asli daerah dari puluhan organisasi perangkat daerah memasuki semester 3 di tahun 2023 menuai sorotan Bupati Lombok Timur. Bupati mendata serapan PAD tertinggi di masing-masing OPD hanya mencapai 11 hingga 12% saja dari target 50% di trimester ketiga. Bupati juga menyayangkan sejumlah OPD justru masih di bawah 1%, seperti Dinas Perindustrian dan Dinas Pertanian. Bupati berjanji akan memanggil seluruh pimpinan OPD untuk meminta klarifikasi dan mengevaluasi kinerja mereka. Bupati juga membuka peluang untuk mencopot pimpinan OPD yang dinilai kurang produktif. Ya, saya sesungguhnya kecewa juga karena tak capaian ini kan harus sampai di situ. Tapi itulah kemampuan kita melaksanakan kegiatan yang harusnya sudah 50% dengan berbagai kendala. Ternyata masih ada yang 21%, bahkan PAD-nya pun ada yang 0, sekian persen. Karena itu saya akan memanggil secara khusus kepala dinas OPD yang terkait yang belum memenuhi kualitas. Pemda mengingatkan seluruh pimpinan OPD untuk meningkatkan kinerja masing-masing untuk menyukseskan target pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di daerah.
Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Ratusan nelayan bersama personel TNI Polri bergotong royong membersihkan kawasan wisata Pantai Cemara, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, akhir pekan ini. Bersih pantai untuk menyingkirkan sampah kiriman yang menumpuk di tepian pantai akibat cuaca buruk sejak 2 pekan terakhir. Ayo kita tarik sampahnya. Seluruh sampah yang terkumpul kemudian dibakar, sementara sampah plastik diangkut ke tempat pembuangan air sampah. Kegiatan tersebut untuk mengajak warga peduli lingkungan, sekaligus menjaga kenyamanan wisatawan yang berkunjung. Sekarang berada di Pantai Cemara, tepatnya di Pantai Kupu-Kupu. Pantai ini terkenal dengan hidangannya berupa lalapan dan ikan segar. Kami bersama stakeholder yang ada, camat, kepala desa, kader dan masyarakat termasuk kaum milenial yang ada di desa ini melaksanakan bersama-sama sebagai bentuk pedulian terhadap kebersihan dan lingkungan. Semoga kegiatan ini bermanfaat. Kami mewakili Pok Darwis beserta pengelola ekowisata Lembar Selatan memberikan ucapan beribu-ribu terima kasih karena berkat bantuan dari Polres, alhamdulillah desa wisata kami khususnya di Pantai Cemara ini semakin bersih dengan keterlibatan semua stakeholder. Semoga ini menjadi edukasi, semoga ini menjadi informasi terkait tentang pentingnya kebersihan. Kegiatan bersih-bersih di kawasan wisata rencananya akan terus digelar secara bertahap untuk memotivasi masyarakat untuk hidup sehat dan turut menjaga kelestarian lingkungan dari sampah plastik. Awaludin melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Puluhan nelayan di sejumlah wilayah di Kecamatan Pucut, Kabupaten Lombok Tengah mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah setempat akhir pekan ini. Bantuan berupa sembako, perahu, alat menangkap ikan, dan alat budidaya rumput laut diberikan sebagai bentuk pembinaan. Bantuan bertujuan mengurangi beban nelayan serta meningkatkan produktivitas mereka. Pemberian bantuan diharapkan memulihkan ekonomi mereka yang terdampak cuaca. Dan ini diharapkan mudah-mudahan dari bantuan-bantuan tersebut, banyak bantuan tersebut bisa mampu dapat dan menggerakkan ekonomi masyarakat, khususnya wilayah pesisir yang dihajatkan oleh rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Dan mudah-mudahan apa yang mereka hasilkan tentu ini akan menumbuh kembangkan semangat yang menerima bantuan untuk mencari rezeki yang akhirnya mampu dapat nanti menyekolahkan anak-anak mereka untuk selanjutnya menjadi orang-orang pintar dan cerdas. Nelayan berharap bantuan yang diberikan merata di seluruh wilayah. Bapak dapat apa? Saperahu 5 GT dengan kelengkapan alat tangkapnya semuanya. Sebelumnya pernah dapat bantuan nggak? Pernah dulu tahun 2012. Oh, udah lama. Iya, tapi sudah rusak yang dulu kan. Nah, baru kali ini lagi dikasih kita. Bantuan yang diserahkan kepada nelayan diharapkan bisa mengurangi kesulitan mereka dalam mencari nafkah untuk keluarga serta meningkatkan taraf hidup mereka. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.